Indonesia, sejak lama berdiri di jalur tengah. Tidak memihak barat, tidak memihak timur. Namun, apa jadinya, jika negeri ini keluar dari gerakan non-blok? Akankah kekuatan militernya melonjak, atau justru terseret arus konflik dunia? Tapi bayangkan jika suatu hari, Indonesia memutuskan keluar dari gerakan non-blok. Apakah TNI akan melesat menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di kawasan? Atau justru terseret dalam pusaran konflik global yang tak terelakkan? Inilah simulasi masa depan kekuatan TNI jika Indonesia meninggalkan jalan netralnya. Sejak 1961, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Sebuah fakta politik yang menolak terikat pada salah satu blok besar dunia. Keuntungannya, Indonesia bebas membeli senjata dari siapa saja. Kerugiannya, modernisasi militer berjalan lambat, karena tidak mendapat paket bantuan penuh dari blok manapun. Jika keluar dari non-blok, Indonesia akan dihadapkan pada 3 pilihan besar. Pertama, bergabung dengan blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO. Kedua, bergabung dengan blok timur yang dipimpin Rusia dan China. Ketiga, membentuk poros pertahanan regional sendiri. Setiap pilihan membawa konsekuensi besar bagi masa depan TNI. Skenario pertama, jika TNI gabung blok barat, dalam skenario ini, pintu menuju teknologi militer paling canggih di dunia terbuka lebar bagi Indonesia. Langit kita akan diawasi oleh jet tempur siluman F-35. Darat kita dilindungi oleh sistem pertahanan udara THAAD yang mampu menembak jatuh rudal balistik dari jarak ratusan kilometer. Dan lautan kita dijaga oleh kapal selam nuklir bertenaga penuh, yang sanggup berpatroli berminggu-minggu tanpa perlu muncul ke permukaan. Latihan gabungan bersama pasukan NATO akan mengasah kemampuan TNI ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Profesionalisme, koordinasi, dan kekuatan tembak akan meningkat secara drastis. Namun, setiap kekuatan memiliki harga. Bergabung dengan blok barat berarti mengikat diri pada kepentingan politik mereka. Dan itu berarti, siap berdiri berseberangan dengan kekuatan besar di blok timur. Skenario kedua jika TNI bergabung dengan blok timur. Jika Indonesia memilih untuk berlabuh di blok timur, maka TNI akan menggenggam senjata dengan daya hancur yang menggetarkan lawan. Rudal S-400, sang penjaga langit, mampu menjatuhkan pesawat dan rudal dari jarak ratusan kilometer sebelum musuh sempat melihatnya. Di darat, tank tempur T-14 Armata melaju, dibalut lapisan perlindungan aktif yang membuatnya hampir mustahil dilumpuhkan di medan perang. Dan di laut, kapal perang raksasa Type 055 siap menguasai samudera, menjadi bayangan yang menakutkan bagi siapapun yang mencoba menantang. Kekuatan ini datang bersama janji, transfer teknologi yang lebih besar, membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kekuatan industri pertahanan dalam negeri. Namun, setiap langkah besar membawa risiko. Pintu perdagangan senjata barat akan tertutup rapat, dan ancaman sanksi ekonomi bisa menghantam kapan saja. Inilah harga dari memilih sisi timur, sebuah keputusan yang akan mengubah peta kekuatan Indonesia untuk selamanya. Pilihan ketiga, membentuk poros pertahanan sendiri. Indonesia tetap netral, tapi membangun kekuatan bersama negara-negara Asia Tenggara, bahkan mungkin Australia dan India. Teknologi bisa diambil dari barat maupun timur, lalu diintegrasikan di industri pertahanan lokal. Hasilnya, TNI menjadi kekuatan yang mandiri, meski prosesnya lebih lambat. Namun, jalur ini membuat Indonesia tidak terseret langsung ke dalam konflik global. Dalam 10 tahun, baik skenario blok barat maupun blok timur, akan mendorong kekuatan tempur TNI naik ke level yang belum pernah kita capai. Blok barat akan menjadikan langit dan laut kita tak tertandingi. Blok timur akan memperkuat pertahanan darat dan kekuatan rudal jarak jauhnya. Sementara poros sendiri memberi kita kemandirian penuh dan fleksibilitas untuk menentukan arah tanpa terikat siapapun. Pilihan ini bukan sekadar soal senjata, tapi soal masa depan. Apakah kita memilih kecepatan atau membangun kemandirian yang tak tergoyahkan? Indonesia adalah negeri kepulauan yang strategis, dikelilingi jalur perdagangan dunia, dan diberkahi kekayaan sumber daya yang tak ternilai.
Keluar dari non-blok bukan sekadar langkah politik. Ini adalah keputusan yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Sebab, di dunia yang semakin panas, netralitas hanyalah ilusi dan kemunafikan yang dipertontonkan. Dan pada akhirnya, kekuatan militer adalah garis pemisah antara bangsa yang bertahan atau bangsa yang tenggelam di arus sejarah. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang siap, bukan pada mereka yang ragu. Indonesia berada di persimpangan besar, memilih jalan yang akan membentuk kekuatan militernya selama puluhan tahun ke depan. Apakah kita akan berlayar bersama kekuatan Barat, berdiri kokoh di sisi timur, atau membangun poros sendiri, dengan tangan kita sebagai pengatur takdir? Satu hal yang tak terbantahkan, masa depan TNI adalah bayangan dari masa depan bangsa. Dan di dunia yang terus berubah, hanya mereka yang kuat, yang akan tetap berdiri, sementara yang lemah, akan terhapus dari panggung sejarah. Dan saat-saat itu tiba, dunia akan melihat, apakah Indonesia sekadar menjadi penonton sejarah, atau menjadi kekuatan yang menulis sejarahnya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so